Sebuah rumah besar dengan bentuk bangunan yang menyudut ala Belanda, itulah gambaran sekilas dari rumah angker yang terletak tepat di belakang salah satu kampus terkenal di kota Surakarta, Solo. Beberapa orang awam yang sempat datang ke rumah ini bertutur bahwa mereka secara tidak sadar seringkali diajak ngobrol dengan sang penghuni rumah. Saya jalan lagi ke sana, terus kok ngikuti lagi, terus saya keluar dari situ, terus saya naik ke tandon air di atas 1 jam. Keluar dari genteng tuh loh, orang lewat dari genteng nggak ada, terus saya turun lagi keluar, sampai pagi saya nggak berani masuk. Selamat malam pemirsa, masih bersama saya Arseti dalam tayangan Percaya Nggak Percaya. Rasanya kurang tepat jika Anda selalu membersihkan tempat-tempat dari penghuni-penghuni yang tak kasat mata. Hanya dibutuhkan sedikit kesopanan agar Anda bisa dibiarkan hidup sewajarnya. Seperti makhluk gaib yang sudah lama tinggal di rumah kentingan di daerah Solo. Ikuti perjalanan rekan saya Harsha bersama Pak Leo di kota Solo. Pemirsa, saya dan tim PNP akan mengungkap misteri sebuah bangunan yang ada di kota Solo. Seperti apa misterinya? Ikuti perjalanan saya. Sebuah rumah besar dengan bentuk bangunan yang menyudut ala Belanda, itulah gambaran sekilas dari rumah angker yang terletak tepat di belakang salah satu kampus terkenal di kota Surakarta, Solo. Rumah angker ini mulai awal dibangunnya sampai sekarang hanya sempat ditempati oleh sang pemilik dalam jangka waktu yang tidak pernah lama. Sampai dengan sang pemilik rumah itu pun meninggal dunia, tetap saja tidak ada yang pernah satu orang pun yang mampu bertahan lama menempati rumah tersebut. Berdasarkan kisah dari orang-orang yang tinggal di sekitar lokasi, termasuk para mahasiswa, rumah ini terkenal dengan keseraman dan keangkerannya. Salah satu cerita mengatakan, ada sosok halus seorang pemuda yang diperkirakan telah menjadi penghuni rumah ini sejak puluhan tahun yang lalu. Beberapa orang awam yang sempat datang ke rumah ini bertutur bahwa mereka secara tidak sadar seringkali diajak ngobrol dengan sang penghuni rumah. Sosoknya yang tidak kasat mata ternyata dapat berubah menjadi sosok nyata. Dan tidak hanya itu saja, suara-suara misterius yang datang dari rumah ini seperti suara orang-orang yang sedang berjalan-jalan di dalam rumah juga sering terdengar oleh beberapa warga setempat. Pemirsa, saat ini saya dan tim PNP berada di lokasi sebuah rumah di daerah Kentingan, Solo. Konon kabarnya rumah ini bermisteri, yaitu ceritanya adalah rumah ini sejak dibangun tidak pernah ditinggali. Seperti apa fenomena yang akan kita dapat? Ikuti perjalanan saya bersama Pak Leo. Pemirsa, saat ini saya ada di teras samping dari rumah dan kita akan mulai perjalanan ini bersama Pak Leo. Mulai lagi berjalan Pak Leo di dalam rumah ini, kira-kira mau mulainya dari mana Pak Leo? Kita mulai dari depan. Pak Leo, konon ceritanya nih di rumah ini Pak Leo sering terlihat sosok pemuda yang katanya sih berkebangsaan atau berkewarganegaraan Belanda nih Pak Leo. Dan pernah juga nggak sengaja ada orang yang mampir ke sini dan juga dia sempat berkomunikasi atau berdialog nih Pak Leo. Ini bagaimana menurut Pak Leo? Di kamar ini dulu ada sumur di bawah itu. Sumur, terus di sini ada pohon randu, pohon kapas. Sebelum rumah ini ada Sebelum rumah ini ada. Dulu ini masih tanah. Ya. Jadi bangunan tuh kecil di belakang situ. Di pojok belakang sebelah kiri dari tempat kita berdiri. Ya. Dan
korban ada sekitar 4 orang dan semuanya keluarga negaraan Belanda. Itu terjadi 1918, 1920 ya. Jadi memang waktu rumah ini belum berdiri sama sekali. Di sana ada sumur tua di situ. Di sini pohon kapuk. Pohon kapuk ini ada penunggunya satu, semacam apa ya? Bukan sebangsa jin apa gimana Pak? Tapi penampakannya manusia, tapi badannya tidak terlalu tinggi. Tapi semua kulit tubuhnya tuh lebih gitu ya, lemaknya ya apa, kulitnya tuh jadi keriputnya tuh yang luar biasa sekali. Nah, ini yang ada di sekitar sini. Sekarang ada nih Pak? Ada. Ini yang penunggu pohon randu itu. Jadi ini masih tanah sampai ke sana. Bangunan tuh ada di pojok sana. Nah, bangunan itu yang terbakar, yang makan 4 korban. Kita mulai lagi. Masih baik. Rumah kentingan ini ternyata dikenal masyarakat luas sebagai rumah yang seram dan angker. Tidak hanya masyarakat di sekitarnya yang mengenal rumah tersebut, orang-orang kampus pun mengetahuinya. Salah satu cerita yang tersebar adalah adanya makhluk halus yang mendiami rumah tersebut selama puluhan tahun. Bangunan tua yang terbakar itu? Bangunan itu mulai dari sini. Maaf Pak Leo. Ada di sekitar saya ini apakah ada makhluk Pak Leo? Ada. Ini sekitar sini. Iya. Ini tanah kosong tadi, nyambung ke sini. Ini masih kosong. Masih kosong ya? Masih kosong. Dan ini lebih luas. Jadi dahulunya ini tidak sebesar ini. Tanah di belakang ini masih milik masih punya keluarga ini yang meninggal itu Pak Leo? Zaman dahulunya. Terus baru ini. Jadi semacam landlord tuan tanah. Jadi kalau ada katakan penampakannya laki-laki, jadi ini rumah, jadi terasnya mulai dari sana, ini living rooms, yang tadi kolam, ruang tamu, ini juga masih ruang keluarga sebelum dibikin kamar semacam ini, dan disinilah mereka berkumpul. Jadi kejadian kebakaran itu dimulai sebetulnya dari dapur. Jadi ini dulu dapur. Sebelah mana Pak Leo? Area ini dapur dulu. Oh di sebelah ini area dapur ya? Area ini dapur ke sana. Cuman ini masih plong sebenarnya. Masih tanah milik mereka, jadi masih luas. Jadi ini area dapur. Api itu mulai di sini dan kejadian itu tengah malam saat mereka sedang terlelap tidur. Mereka meninggal. Jadi usia yang meninggal itu jadi ada yang berusia 37 tahun laki-laki. Terus ada seorang perempuan 28 tahun umurnya, perempuan ini. Terus ada anak ya katakanlah masih belasan tahun, sekitar 14 tahun perempuan, dan satu lagi itu orang dewasa pengertiannya 50 lebih laki-laki. Nah, mereka nih meninggal di tempat. Jadi baru kemudiannya rumah tanah ini dipetak-petak, kemudian dijual sampai salah satu lokasi dibeli sama pemilik yang sekarang dan dibangun rumah. Tapi mereka memang tidak begitu menyukai adanya penghuni baru dari awal bangunan ini dibikin. Jadi kalau penampakan laki-laki kadang-kadang tercium juga bau yang tidak begitu enak. Jadi suara gaduh yang timbul juga diakibatkan karena mereka kepanasan saat Sebelah saya ada sesuatu ya? sebelah mana? Sebelah sini ya. Itu panas sekali hawanya, jadi teriakan-teriakan kadang-kadang terdengar oleh penduduk sekitar ataupun yang menunggu rumah ini, pesuruh. Itu suara sebetulnya itu refleksi suara kesakitan mereka. Oh, karena ini mereka tidak ada yang menolong ya Pak Leo pada saat kejadian? Tidak ada pagi ya, itu fajar jam 2, setengah 3 gitu. Kalau saya boleh tahu Pak Leo,
Barusan ada yang narik jaket saya, Bang. Nggak, ini mukanya hitam sebelah, jadi mukanya kebakar hangus. Pakai baju piyama, piyama tidur dengan motif ada garis-garisnya, tangan panjang. Tapi sekarang baju itu hitam, terbakar, hangus. Tapi mukanya ini mungkin dia sempat menutupi Dengan iya, jadi sebelah muka itu hangus dengan daging yang tertinggal hanya di bagian pipi ya, sebelah sini. Ini yang berdiri di dekat Anda sekarang. Jadi tadi kalau Anda merasakan dia menarik jaket, kalau memang dia melakukan hal itu. Kita ke atas. baik, boleh. Anak kecil yang perempuan itu masuk ke dalam. Di sebelah situ ya, Pak Le? Ini kamar, Pak Le, ya? Sekarang Anda jongkok di sini. Anda jongkok di sini. Anda pegang ke atas situ dengan tangan kanan. Apa yang Anda rasakan? Itu yang saya bilang anak kecil umur 4 tahun. Lagi jongkok. Dan terlalu dekat. Anak kecil yang salah satu yang Pak Leo melihat sekelebatan itu, Pak Le? Ini kalau nggak salah ini tangki air ya, Pak Le? Di sini dulu ada beringin besar. Beringin, dan di sekitar beringin itu rupanya si pemilik yang dulu yang keluarga Belanda itu mempunyai satu kolam ikan ya, kolam ikan tapi letaknya itu agak curam. Oh, Nah, beringin ini ada orang KT. Nah sekarang menempati di sini. Orang KT Anda ngerti? Orang cebol ya, orang cebol. Itu satu orang. Dia pakai topi camping, ya, topi camping lebar, dan bajunya berwarna hitam gitu, ya, hitam. Dia pakai topi camping lebar dan punya tongkat dari bambu semacam itu. sekarang masih ada, Pak Le? Beberapa cerita misteri memang terjadi karena legenda. Tetapi tidak sedikit pula cerita misteri yang terjadi memang karena adanya saksi mata. Berikut penuturan beberapa saksi mata. Saya baru lihat TV, malam Jumat ada tinju. Saya ada suara di atas, saya lama-lama takut. TV saya patiin. Saya terus naik dari situ, terus saya ke sana, ke selatan sana. Saya takut, kan jalan, kok ngikuti saya terus. Terus saya terus ke sana kok ngikuti, jedak suara apa saya tidak tahu, pokoknya ada suara. Saya ke sana terus saya balik ke sini, kok ngikuti terus. Saya berhenti di situ, saya jalan lagi ke sana, terus kok ngikuti lagi, terus saya keluar dari situ, terus saya naik ke tandon air di atas. 1 jam ya. Keluar dari genteng tuh loh. Orang lewat dari genteng enggak ada. Terus saya turun lagi keluar. Sampai pagi saya enggak berani masuk. Keberadaan makhluk halus memang tidak bisa ditolak. Tetapi bagi sebagian masyarakat yang masih mempercayainya, bisa melakukan dengan segala cara. Percaya nggak percaya, hal tersebut masih terjadi di sekitar lingkungan kita.
lampu mati sebentar. Lampu bongkar ya. Sebentar. Tadi saya lihat bayangan burungnya. Tadi dan Sebentar. Lampu nyala. Ini laki-laki itu yang laki-laki yang tua, dewasa itu ya. dewasa. Kemana tadi pergi? Burungnya tadi setelah bunyi keras itu dia pergi ke kiri kayaknya keluar balik. Ini yang laki-laki yang tua ya, jadi laki-laki keempat yang tadi saya Ya, ceritakan. yang terakhir Pak Leo bilang itu ya. Jadi setelah rumah ini dibangun, ini areanya ini sering sekali dia mobilitas di sini. Bunyi-bunyian yang biasa timbul yang didengar oleh siapapun penduduk atau apa berasal dari daerah ini. Di mana 4 orang itu biasa berkumpul karena dulu rumah itu tidak 2 lantai, zaman masih terbakar. Cuman kalau dengan keadaan sekarang kita refleksikan ini tempat mereka biasanya ya kumpul lah katakan. Ruang living room mungkin bisa dibilang. Betul. Jadi timbul suara, mereka pernah mengatakan mengusir orang ya segala macam. Jadi suara yang tidak karuan didengar itu sebenarnya karena percakapan dalam bahasa Belanda. Itu yang tidak dimengerti oleh orang. Bau yang kadang-kadang timbul itu adalah bau daging terbakar Dari tubuh mereka. ya dari tubuh mereka. Jadi rupanya saat itu jam 2 pagi, kejadian jam 2 lebih 20 menit, 15-20 menit begitu, mereka dalam keadaan tidur pulas. Api menjalar dari dapur, arahnya membakar habis rumah tersebut. Mereka tidak sempat menyelamatkan diri. Dibakar rumah ini, bukan terbakar, Rumah ini dibakar. Jadi ada salah satu penduduk pribumi saat itu yang punya masalah dengan majikannya ini, akhirnya dia membakar rumah ini. Jadi rupanya api itu dilempar dari belakang. Dulu kan ini halamannya masih luas, ya, masih ada perkebunan di sana, jadi dilempar. Itu yang membakar daerah ini, rumah ini maksudnya. Jadi seluas, jadi dikelilingi ya hanya memang rumah ini yang terbakar gitu ya. Jadi bukan terbakar tapi dibakar. Tiga jasad ketemu Iya ditemukan ya. ya. Yang tidak ditemukan hanya seorang laki-laki yang berumur 37 tahun itu suami dari ibu ini. Itu yang tidak ditemukan. Nah, 3 jasad yang lain itu ditemukan dan dimakamkan walaupun tidak sempurna. Tapi kalau yang satu karena memang sudah terbakar habis, jadi serpian-serpiannya pun tidak. Itu yang tertanam sekarang tertinggal dalam rumah ini. Rubah ini gaya rumah kalau memang tidak mau ditempati mereka menghuni, karena mereka menganggap rumah ini masih mencerminkan refleksi mereka. kolonial, mungkin dengan ukiran-ukiran semacam ini ya. Jadi ini yang mereka minta dirubah. Kalau memang katakan tidak memakai ukiran-ukiran semacam ini, pilar-pilar semacam ini ya. Sementara ini hanya etnis tertentu saja yang bisa menempati rumah ini. Saya tidak bisa menyebutkan etnis apa, tapi memang itu yang mereka mau sementara ini. Pak Leo, kalau saya mungkin kalau Pak Leo tidak keberatan dan mungkin kalau keluarga dari keluarga Belanda ini tidak keberatan juga,
Apakah mereka bisa menyebutkan farm mereka? Saya cuman tadi dari atas sebetulnya sudah dapat satu nama, cuman Janet. Jean double N E double T A Janet. Janet, ya. Hanya itu. Janet. Saya tidak tahu itu nama siapa. Mereka tidak mau menyebutkan secara spesifik itu siapa, tapi hanya nama itu yang ada terus dari atas tadi. Jadi rupanya saat transformasi, saat rumah itu terbakar dan menjadi puing, sempat didirikan satu bangunan semacam kantor administrasi pemerintahan Belanda saat itu. Baru habis itu transisi menjadi rumah tinggal ya tahun 70 sekian, awal 80 itu digusur, ditiadakan, diratakan. 83 akhir mungkin ya start pembangunan ini ya, kalau saya tidak salah. 83 akhir start pembangunan, berakhir sampai 84 pertengahan rumah ini jadi. Jadi tempat terjadi transisi semacam itu. Apa Pak Leo? Ini Masya Allah. Ini banyak anak kecil di sini. Tapi saya yakin ini dibuang. Saya nggak tahu ini. Anak kecil umur berapa? Sekitar bayi apa sudah di atas balita? Yo, ada yang sudah besar. Dan rata-rata sudah besar. Ya, yang mereka lakukan apa sekarang Pak Leo? Tadi maka saya buru-buru mengajak turun karena mereka sempat menampakkan diri beberapa Iya, dan saya, Pak Leo. bergegas turun ke bawah sini gitu. Mungkin untuk memperjelas apakah ada sesuatu yang bisa Mereka tidak dikehendaki. Pemirsa, seringkali kita membicarakan fenomena-fenomena yang terjadi di lokasi yang kotor dan tidak terawat. Percaya nggak percaya, di lokasi yang sangat rapi dan terawat bisa juga disentuh oleh alam gaib. Sudah sewajarnya apabila orang beranggapan jika mereka bertemu dengan makhluk halus merupakan mimpi yang sangat buruk. Namun bagi sebagian orang yang pernah bertemu dan berhadapan langsung dengan makhluk halus, hal tersebut merupakan pengalaman yang sangat menyenangkan karena tidak semua orang bisa bertemu dengan makhluk halus.